Selamat siang, hari ini kita akan mencoba membuat tabel Excel dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini ada laporan keuntungan mingguan dari toko ilmu sosial. Di sini diketahui harga 1 dolarnya 14.000. Lalu kita lihat di sini input pada tabel tersebut adalah kode, kemudian terjual. Nah, yang lainnya adalah mencari menggunakan fungsi Excel. Lalu di bawahnya ada tabel bantuan, kode barang dan nama barang. Ini tentunya menggunakan tabel VLOOKUP. Lalu yang di sini sebelah kanannya adalah kode merek dan merek. Ini menggunakan tabel HLOOKUP. Nah, di bawah ada ketentuan, nama barang diambil dari 2 karakter pertama berdasarkan tabel bantu kode barang. Berarti nama barang, ya, nama barang di sini menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP lalu diambil dari kode barang pada digit pertama dan kedua. Di sini SL. Nah, kita lihat tabel di sini SL adalah setrika. Ya, jadi left B7,2. B7,2. Lalu ambil tabelnya, formulanya yang ini. Ya. Jadi kalau kita buat seperti ini. Ya. Sini VLOOKUP-nya menggunakan tabel ini. Ya, berdasarkan dari kode barang. Lalu sebelah kanannya ada false. Jangan lupa nanti di sini di klik F4 ya, seperti yang Miss ajarkan sebelumnya. Lalu false. False di sini adalah kenapa pakai false? Karena kalau kita lihat tabel kode barang, di sini tidak menggunakan abjad. Ya, jadi tidak diurut berdasarkan abjad. Jadi secara random. Lalu untuk merek barang. Merek barang berarti diperoleh dari tabel yang ini. Nah, karena tabelnya berbentuk seperti ini, berarti menggunakan fungsi HLOOKUP. Ya, HLOOKUP dari right B7,2 karena memang dia ambil dari kode paling kanan. Ya, B7,2 diambil sebanyak 2 digit. Lalu ambil tabel yang di bawah pakai HLOOKUP, false. Untuk diketahui 11, 12, 13, 14 ini waktu pengetikannya itu menggunakan single kutip. Ya, single kutip. Supaya dia bukan berupa angka tapi berupa teks. Ya, datanya. Jadi 11 ini bukan angka. Kalau jenisnya dia jadi jenis teks karena pakai single kutip. Kemudian harga pokok. Harga pokok itu diperoleh dari ya mid dari B7 4,2. Jadi dari kode yang tengah. Angka 11, 15, 17 dikali dengan harga 1 US dollar. Ya, di sini 14.000. Jangan lupa ini harus dikunci karena menjadi tanda absolut. Ketika dikopikan ke bawah, dia tidak akan berubah. Ditarik ke bawah ya, fill handle-nya, dia tidak akan berubah. Kemudian untuk total itu diperoleh dari harga terjual ya, harga pokok ditambah harga terjual dikali 25%. Ya, jadi karena di sini bisa lihat ketentuannya. Harga pokok total pokok ditambah 25% kali harga pokok dikali dengan terjual ya. Jadi kita masukkan di sini sesuai rumus. Ya. Untuk total. Diskon itu diperoleh jika total lebih besar dari 1 juta maka 20,5% dari total. Total lebih besar dari 800.000 maka 20% dari total. Total lebih dari 500.000 maka 15% dari total. Diskon ini berarti menggunakan beberapa kriteria. Di Excel apabila menggunakan beberapa kriteria berarti formula yang dipakai adalah fungsi if. Ya.
Kita lihat di sini diskon. If G7 lebih besar dari 1 juta, berapa di sini? 25% kali G7 ya. Di sini memang ada titik untuk 1.800.000. Ini kan hanya ketentuan, jadi boleh diketik pakai titik. Tapi ketika di Excel tidak boleh diberikan titik. Ya, apabila diberikan titik akan hasilnya value. Ini untuk diskon. Terakhir adalah bonus. Bonus diperoleh di sini ketentuannya jika total lebih dari 2 juta dan diskonnya lebih besar sama dengan 1 juta, maka tas keren diskonnya, bonusnya. Total lebih besar dari 1 juta, diskonnya dari 500.000, maka payung. Terakhir adalah gelas. Nah, ini juga pakai fungsi if, tapi di sini ada kata-kata dan. Berarti menggunakan fungsi if and. Nah, kita lihat di sini fungsi if and-nya. If and G7 lebih besar, ya. Penggunaan and ini kan, if and G7 lebih besar dari 2 juta, 7 lebih besar dari 1 juta, dalam kurung tas keren. If lagi, dalam kurung and, ya. Begitu seterusnya. Ya, jadi ini untuk penulisan if and. Ya. Apabila semua dicari sesuai kriteria dan rumus yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ya, pada waktu praktek kalian pasti akan bisa mengerjakannya. Ya, sampai di sini semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih.